Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar syariah marketing dan perubahan tren pasar. Oke, sebelum kita membahas dasar-dasar syariah marketing, saya yakin teman-teman pasti sudah tahu, sudah paham tentang apa itu manajemen pemasaran syariah. Oke, saya akan mengulas sedikit. Pada dasarnya, manajemen itu adalah proses mengatur, mengorganisir, dan mengelola sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pada dasarnya manajemen itu bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, kalau dalam hal pemasaran, berarti pemasaran itu memperkenalkan kepada konsumen produk kita itu apa sih, terus memiliki keunggulan apa perbedaan produk kita dengan produk pesaing. Terus bagaimana cara kita untuk menarik konsumen sehingga mereka membeli produk kita. Nah, syariah berarti nilai-nilai berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa manajemen pemasaran syariah itu adalah bagaimana atau proses untuk mengatur, mengorganisir, dan mengelola pemasaran, dalam hal ini memperkenalkan produk kita sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya dasar-dasar syariah marketing? Nilai-nilainya itu apa? Baik. Oke, di sini ada pertama, dari era rasional ke emosional ke spiritual. Sebelum kita memahami apa sih nilai-nilai syariah marketing, kita harus tahu dulu bahwa ada perkembangan antara pasar konvensional dengan pasar syariah. Dikatakan bahwa pasar konvensional adalah pasar yang rasional. Yang rasional dalam artian ketika bisnis itu berjalan, orang akan berpikir tentang untung dan rugi saja. Secara rasionalnya bahwa berbisnis itu berbicara tentang keuntungan. Orang konvensional kapitalis, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendah, biaya yang minimalis, seperti itu. Nah, kalau rasional itu tentang untung dan rugi, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan emosional. Nah, emosional tuh maksudnya apa? Emosional bukan berarti kayak marah atau lain sebagainya ya, tapi emosional itu pasar syariah dikatakan sebagai pasar yang emosional. Dibalik dari rasional bahwa bisnis itu berpegang teguh pada bisnis untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tapi kemudian keuntungan yang seperti apa yang kita butuhkan dalam sebuah bisnis tidak hanya tentang material saja, tapi bagaimana berbisnis itu bisa meningkatkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, apalagi dalam sebuah pemasaran. Bagaimana sih kita itu bisa menarik konsumen itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menghalalkan segala cara, seperti itu. Nah, pada akhirnya ada spiritual marketing. Spiritual marketing itu lebih lebih dalam dibandingkan dengan emosional. Katakan bahwa spiritual marketing itu kegiatan pemasaran harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Seorang pemasar Islam harus meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum terbaik yang harus dipakai dalam menjalankan aktivitas pemasaran. Jadi intinya kalau spiritual marketing itu
bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis bukan hanya untuk keuntungan duniawi, tapi juga untuk keuntungan di akhirat nanti, seperti itu. Dan spiritual ini sesuatu hal yang melekat pada diri seseorang, seperti halnya jujur, amanah, fatonah, tablik, dan lain sebagainya akan kita bahas setelah ini. Oke. Nah, berikutnya adalah spiritual marketing sebagai jiwa bisnis. Tadi saya katakan bahwa spirit itu harus tertanam dalam diri kita. Seorang pembisnis itu seorang pengusaha, seorang wirausahawan, pembisnis bukan hanya tentang dia tahu ilmu tentang pemasaran, dia tahu ilmu tentang manajemen, dia tahu ilmu tentang biaya. Hanya tahu saja tapi kemudian tidak melekat pada dirinya sendiri, tidak melekat pada kesehariannya. Nah, apa aja sih spiritual marketing sebagai jiwa bisnis itu? Pertama, kejujuran sebagai prinsip seorang pemimpin. Dalam setiap bisnis, jujur itu sesuatu hal yang mahal sekali. Tidak ada hal yang bisa kita beli harganya seberapapun. Kejujuran itu tidak ternilai dari sebuah material gitu. Terus keadilan sosial. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tetapi pada hati dan perbuatan yang ikhlas. Terus keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi, setiap individu terbebas dari eksploitasi. Terus yang selanjutnya ada spiritual marketing, mampu memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang terlibat. Nah, dalam spiritual marketing, pesaing itu bukan seseorang yang harus kita musuhi, tapi pesaing itu adalah mitra dalam berbisnis, seperti itu. Kalau nggak ada pesaing, kita tidak akan bisa berinovasi. Kalau nggak ada pesaing, kita tidak akan bisa memperbaiki value dari produk kita, tidak akan bisa memperbaiki strategi-strategi pemasaran yang akan kita berikan kepada konsumen. Jadi pesaing itu adalah pemacu motivator untuk kita selalu berkembang dalam mengembangkan bisnis kita sendiri, begitu. Nah, terus selanjutnya ada karakteristik syariah marketing, ada taitis atau robaniyah. Taitis ini suatu hal yang tauhid, kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu dekat dan mengawasi, sehingga apapun yang kita lakukan dalam berbisnis, baik dan buruknya, kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita, seperti itu. Terus ethics, akhlakiyah, mengedepankan nilai moral dan etika. Tadi dikatakan bahwa kalau pasar konvensional itu pasar yang rasional, yang penting untung apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang penting kita mendapatkan sebuah keuntungan. Berbeda dengan marketing syariah, bahwa ada nilai moral dan etika yang harus kita pegang supaya tidak melewati batas-batas syariahnya. Terus realistis, al-waqi'iyah, mewaspadai keadaan pasar yang selalu berubah. Meskipun kita tadi emosional, tapi tetap harus realistis. Kita syariah marketing juga mengedepankan bagaimana kita melihat peluang pasar, ancaman pasar, apa yang terjadi saat ini di pasar, apa yang harus kita lakukan, itu sangat perlu kita kuasai, begitu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pemasaran syar'i. Oke, ada prinsip kesatuan atau tauhid. Tadi yang saya sampaikan bahwa segala hal yang kita lakukan, kita percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita. Terus unsur kebolehan, terus unsur keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran dan kejujuran, kerelaan, kemanfaatan, dan haramnya
riba itu prinsip-prinsip syar'i, berarti kita harus adil dalam hal ini. Jangan, adil itu bukan berarti sama, tapi harus sesuai dengan porsinya. Terus kehendak bebas di sini kita itu boleh berinovasi, boleh membuat sebuah perkembangan dalam usaha kita yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang tadi ada jujur, ada amanah dan lain sebagainya. Terus ada kebenaran dan kejujuran. Tanggung jawab. Ini tanggung jawab suatu hal yang sangat penting dan perlu kita lakukan dalam setiap hal yang kita pilih gitu. Terus ada kerelaan, saling rela, saling ridho satu sama lain. Terus ada kemanfaatan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan kepada konsumen itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat gitu. Terus ada haramnya riba, sesuai dengan Al-Baqarah, bahwa Allah itu membolehkan jual beli tapi mengharamkan riba gitu. Nah, terus selanjutnya ada syariah marketing strategi. Syariah marketing taktik, ketika posisi sudah kuat, harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan dan infrastruktur dalam menawarkannya. Maksudnya adalah ketika posisi perusahaan kita berada pada keadaan yang sudah kuat, yang sudah sustainable, terus kita juga bisa bersaing dengan baik bersama pesaing-pesaing kita, maka bukan berarti posisi kita tuh udah aman. Tapi ketika posisi kita sudah kuat seperti itu, maka kita itu harus melakukan diferensiasi atau perbedaan yang mencakup apa yang ditawarkan. Bisa kita menambah produknya, atau kita menambah value dari produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Terus bagaimana menawarkannya? Bagaimana menawarkan, seperti halnya kita bisa merambah pakai media sosial, atau gimana caranya supaya memasarkannya itu berbeda dari yang sebelumnya dan berbeda dari orang lain, seperti itu. Jadi ini syariah marketing taktik ini digunakan ketika kita atau perusahaan kita itu sudah berada pada titik yang aman. Terus syariah marketing value. Kalau strategi taktiknya sudah dirancang, akan berjalan optimal jika disertai dengan peningkatan value produk atau jasa yang dijual. Tadi kita sudah membuat strategi taktik, katakanlah kita mau membuat sebuah perbedaan nih. Nah, perbedaan yang paling efektif adalah meningkatkan value dari produk atau jasa yang kita jual, karena sebetulnya penjualan itu pertukaran antara uang dengan value yang kita tawarkan. Jadi perusahaan itu menawarkan manfaat atau value dari sebuah produk dan jasanya yang kemudian akan ditukarkan dengan uang yang dimiliki oleh konsumen. Jadi perusahaan mendapatkan uang dan konsumen mendapatkan value produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Nah, maka value produk itu adalah strategi yang cukup efektif untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan kita. Begitu. Nah, ada syariah marketing scorecard. Perusahaan harus bisa mendapatkan dan menjaga para pemegang saham yang tepat dengan cara menciptakan value yang lebih unggul. Kalau syariah marketing scorecard ini, bagaimana caranya kita bisa menjaga stakeholder orang-orang atau golongan-golongan yang memiliki
pengaruh untuk perusahaan kita. Salah satunya adalah pemegang saham, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah konsumen itu sendiri. Nah, gimana caranya kita menciptakan value yang lebih unggul. Terus ada syariah marketing enterprise untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Itu untuk dasar-dasar syariah marketing. Baik, jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya melalui WA group supaya kita bisa berdiskusi lebih panjang terkait materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.